Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar daerah supportnya. Apakah ada potensi untuk rebound atau malah lanjut turun? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Medco. Medco hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka menengah Medco saat ini trennya masih oke, karena masih berada di atas support di EMA 50 yang saat ini di sekitar angka 1040. Tapi dalam beberapa minggu terakhir bisa kita lihat Medco trennya sudah mulai melemah setelah masih gagal break resisten di 1200. Tapi sebelumnya memang mendekati garis EMA 50 Medco masih bisa rebound. Tapi pada saat mencoba untuk naik di atas harga 1100 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi, tapi asing malah 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Medco masih ada potensi untuk turun mengatas garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya masih bisa pantau saham Medco di sekitar garis EMA 50. Apabila Medco terlihat pada saat mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry di sekitar daerah support ini dengan target jangka pendek di sekitar harga 1100 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata minggu depan pada saat kita pantau Medco tembus di bawah garis EMA 50, sebaiknya wait and see dulu. Tunggu di support di bawahnya, di support psikologis di harga 1000. Apabila masih bisa bertahan, baru kita juga ikutan entry. Tapi ingat, apabila sudah turun di bawah garis EMA 50, berarti secara tren Medco akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi walaupun bertahan di atas harga 1000, kita sudah harus lebih hati-hati. Karena bertahan di atas 1000 tapi mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 ternyata gagal break, ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Berikutnya INKP juga bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini trennya terus bergerak turun. Jadi lebih banyak candle merah dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan saat ini bisa kita lihat sudah turun mendekati support di 9.500 dan di bawahnya masih ada support di EMA 50 di harga 9.425. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk INKP, tren jangka menengahnya juga masih oke karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50. Sebelumnya juga bisa kita lihat INKP sempat naik tinggi setelah turun kembali mengetes garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Sehingga ini juga kesempatan untuk tunggu di sekitar support di EMA 50. Apalagi dalam beberapa minggu terakhir ini terus ada candle merah sehingga ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi bisa dimanfaatkan untuk swing trade atau entry di sekitar support dan hold saja selama support di EMA 50 ini tidak terlewati. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dan asing juga melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Medco, INKP juga masih ada potensi untuk turun menuju support di EMA 50. Jadi masih ada potensi ke sekitar harga 9.400 sampai 9.425. Jadi ini kesempatan untuk tunggu dan entry apabila memang terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50. Dan apabila garis EMA 50 ternyata terlewati minggu depan, sebaiknya jangan entry dulu karena ada potensi untuk turun ke harga 9.000 sampai garis EMA 150 di sekitar harga 8.750. Selanjutnya TINS juga bisa kita lihat saat ini berada di sekitar support kuatnya di 1.300. Tadi hari Jumat kemarin TINS naik 0,39% ke harga 1.295. Jadi saat ini harga 1.300 belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat dari bulan Juli TINS setiap kali menyentuh harga 1.300 masih bisa bertahan. Dan saat ini kembali turun mengetes support ini. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk TINS bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin terlihat masih ada distribusi, asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi untuk TINS
masih bisa dipantau karena ini belum terkonfirmasi break dari support kuat 1300. Bisa coba entry apabila minggu depan TINS berhasil naik kembali di atas harga 1300. Dengan target jangka pendek di 1350 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 1380. Tapi ingat, sebaiknya jangan entry apabila ternyata TINS apabila kita pantau minggu depan ternyata berada di bawah harga 1300. Apabila support kuat ini terlewati, ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Dan TINS akan lanjut bergerak uptrend dan ada potensi menurut saya ke harga 1200. Jadi untuk TINS harus hati-hati apabila support kuat ini terlewati. Selanjutnya RAS juga bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini memang trennya masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 580. Sedangkan untuk resisten terdekat di harga 600. Jadi garis EMA 150 di harga 600, garis EMA 50 di 580. Jadi beberapa minggu ini mencoba untuk break resisten masih gagal break, tapi turun ke support masih bisa bertahan. Dan garis MACD pun saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Asing juga sama masih terus distribusi sama RAS. Jadi RAS juga harus hati-hati. Apabila minggu depan ternyata support ini terlewati, RAS akan bergerak downtrend lagi dan ada potensi kembali ke support kuatnya di 550. Tapi RAS menurut saya menarik untuk dipantau selama masih kuat di garis EMA 50. Apabila mau entry, lebih amannya itu adalah tunggu RAS berhasil break harga 600. Jadi wait and see dulu, tunggu sampai RAS berhasil break harga 600. Apabila berhasil break, baru kita ikutan entry karena trennya akan mulai uptrend dan ada potensi ke harga 650 atau resisten berikutnya apabila berhasil break garis EMA 150 ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.